Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kaum muslim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel kaum muslim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ya, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Untuk cerita selanjutnya kita mengaji lagi di surah Maryam yang kemarin itu dari 1 sampai 5. Sekarang kelanjutan dari seorang nabi ya yang berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Nah, sekarang di ayat 6-nya ya, kita buka lagi surah Maryamnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naz'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanatim ra'ati akiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Qala kadzalika qala rabbuka wa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayata. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasala layalin sawiyya. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Shadaqallahul azim. Sahabatku semuanya ya, sekarang kita masuk makna dari surah Maryam ayat ke-7 ya. Allah berfirman, wahai Zakaria. Nah, langsung Allah jawab ya. Nah, yang 6, yang ayat 6. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Ini masih doa Nabi Zakaria. Yang awal kemarin Nabi Zakaria itu curhat ya kepada Allah ya. Curhat kepada Allah dan berdoa ya sahabatku. Dia Zakaria berkata ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah ya, dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Itulah doa Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengen punya anak ya, dan anak itu ingin menjadi anak yang apa? Anak yang soleh ya, karena ini seorang yang diridhoi Allah gitu, berarti anak yang soleh ya. Itu permintaan sang nabi, yaitu Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin punya keturunan ya, ingin punya keturunan. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana di ayat ke-6-nya. Di ayat ke-7-nya ya, Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Jadi ini langsung ya, Allah jawab langsung ya, doa Nabi Allah jawab langsung. Katanya, wahai Zakaria, Allah memberikan kabar gembira, yaitu seorang anak ya, yang dinamakannya itu yaitu Yahya ya, Yahya. Nah, di sini sahabatku ya, dan yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya, kata Allah ya. Dia Zakaria berkata ya Tuhanku, katanya berdoa lagi ya. Bagaimana mungkin
Oh tadi ya dia itu berdoa ya, minta keturunan, tapi ada juga ya mang-mangnya gitu. Dan Allah sudah menjawab padahal ya, Allah sudah menjawab bahwa, dia akan dikasih ini gitu ya, keturunan, dijabah ya doanya. Diijabah doanya katanya, seorang anak ya yang dinamakan itu Yahya, ya, seorang anak yang dinamakan Yahya. Nah, di sini Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, ya, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua," ya. Jadi kakek-kakek ya. Udah kakek-kakek ya. Dan Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Nah, itu ya. Allah mudah banget ya, yang tadinya kita kan tidak ada wujudnya ya. Nah, Allah adakan di dunia ini dan mudah bagi Allah ya. Apapun itu mudah bagi Allah, sahabatku ya. Kalau kita bergantung sama Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah ya Tuhanmu berfirman, "Hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan semua itu padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang." Itu ya sahabatku semuanya ya. Di ayat ke-11-nya. Nah, itu sahabatku semuanya ya. Kisah seorang nabi yaitu Nabi Zakaria yang dia sudah tua ya, tidak punya keturunan, dan beliau juga tidak punya keturunan, tidak punya anak ya, sudah tua dan sudah kakek-kakek ya kalau di kita gitu ya. Dia belum punya anak dan dia curhat nih sama Allah, berdoa, kalau dia nggak punya anak, ya Allah gimana nih gitu ya. Padahal aku ini udah tua, takut nggak ada penerus gitu ya. Setelah itu Allah ngasih kabar gembira ya kepada Nabi Zakaria, yaitu dikaruniai anak ya, anak laki-laki nih. Dinamakan langsung sama Allah yaitu Yahya itu ya. Dan Nabi Zakaria langsung membantah lagi, "Masa sih aku udah tua akan dikasih anak?" gitu ya. Kata Allah, "Tidak ada yang tidak mungkin ya. Kamu juga asalnya tidak ada kan jadi ada." Nah, itulah Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa, maha perkasa, maha di atas segala-galanya. Dan Allah itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, jadi maka terjadilah. Itu sahabatku. Tidak ada yang doa yang tidak diijabah. Semuanya diijabah sahabatku ya. Semuanya diijabah oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoalah, ud'uni astajibat. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah pertolongan kepadaku. Kata Allah, lewat apa? Lewat sabar dulu dan laksanakanlah sholat. Itu ya kuncinya. Jadi berdoa aja, minta kok sama Allah yang kuasa atas segala sesuatunya. Terima kasih sahabatku ya sudah menyimak channel Komisari 81 ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana, jangan lupa dukung channel ini sahabatku dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.